Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja ya dan sehat selalu. Kali ini kita kembali lagi di perkuliahan Operation Research atau riset operasi yang kemarin mungkin kita sudah membahas tentang metode transportasi untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan dalam biaya transportasi ya. Untuk sekarang kita ingin optimasi atau optimalisasi begitu ya dalam hal menugaskan. Jadi bagaimana biar kita bisa mencapai titik optimal seperti itu dalam menugaskan gitu ya. Oke, check this out. Biasanya metode penugasan disebut juga dengan Hungarian method ya, di mana ini digunakan untuk menentukan alokasi sumber daya ke suatu tugas tertentu secara satu persatu. Begitu. Kemudian eh, contohnya mungkin seperti ini. Ada 5 perawat gitu ya, akan ditugaskan ke 5 klinik. Atau juga 10 koloner mau ditugaskan ke 10 macam jabatan. Mana yang terbaik? Ini bisa untuk kasus maksimasi maupun minimasi. Tergantung. Kalau untuk kasus minimasi itu biasanya untuk meminimalkan kesalahan, kerugian, atau cacat. Kalau untuk yang maksimasi biasanya untuk memaksimalkan perolehan, prestasi, dan hal-hal yang positif lainnya. Oke, kemudian untuk masalah minimasi, ini kita bahas dulu yang masalah minimasi. Itu masalah-masalah yang tentang biaya, tentang kesalahan, tentang kecacatan gitu ya dalam uh, perusahaan gitu ya. Oke, contohnya ini ada perusahaan dengan 4 macam pekerjaan dengan 4 karyawan. Oke, kalau kita tampilkan untuk biayanya, kita dapatkan tabel seperti ini. Karyawan A, kalau untuk pekerjaan 1 itu Rp15, kalau untuk pekerjaan 2, Rp20, pekerjaan 3 honornya adalah Rp18, dan pekerjaan keempat Rp22. Dan seterusnya untuk karyawan B, C, dan D. Alokasi yang baik itu berarti kan kita mencari karyawan dengan alokasi biaya yang paling murah gitu ya. Baiklah, kemudian bagaimana langkah-langkahnya dari metode Hungarian ini? Yang pertama adalah kita punya namanya reduce cost matrix, yaitu namanya adalah matriks biaya yang terkurangi. Untuk kasus minimasi, kita cari dulu yang setiap baris elemen terkecilnya mana. Nah, untuk baris A ada Rp15 yang paling kecil. Oke, ini jadi 0, 5, 3. Oke, ini semuanya dikurangi dengan 15. Untuk baris yang B sama juga perlakuannya. Oke, kemudian untuk baris C, baris D yang paling kecil adalah 16. Oke, kita dapatkan. Baik. Kemudian setelah kita mendapatkan reduce cost matrix atau RCM, kita kemudian akan mencari total opportunity cost matrix, di mana cara mencarinya adalah mengurangkan semua elemen dalam kolom yang belum ada nolnya ya. Di sini yang belum ada nol adalah kolom ketiga. Kita kurangi semuanya dengan elemen terkecil dari kolom ketiga, yaitu 2. Gitu ya. 2 ini yang paling kecil untuk kolom ketiga. Jadi ini 0, 1, 5, dan dikurangi 2 ini jadi 1. Kemudian kita optimalisasi tabel tersebut dengan catatan kita menarik garis yang mana meliputi elemen 0 semuanya. Tapi sebenarnya tidak mungkin untuk satu baris ya. Kita cari yang paling minimum banyaknya barisnya. Kalau bisa 3 ya 3. Kalau bisa 2 ya malah bagus. Dan kondisi ini akan optimal jika penugasan optimal jika banyaknya garis tadi sama juga dengan banyaknya garis atau kolom.
banyaknya garis ya, garis yang mencoret 0 tadi sama dengan jumlah baris atau kolom, itu berarti kondisinya sudah optimal. Sekarang kalau kita punya, nah ini nolnya ternyata bisa dicoret dengan 3 garis saja. 4 garis juga bisa, 5 garis juga mungkin bisa gitu ya. Tetapi di sini kita bisa mencoretnya dengan hanya 3 garis. Kita pilih yang paling minimum. Nah, kalau masih bisa dicoret dengan baris seminimum mungkin yaitu 3, berarti ini belum optimal. Nah, kalau belum optimal, apa langkah selanjutnya? Ada elemen-elemen yang belum tercoret gitu ya. Kita cari 5, 1, 7, 2, 5, 3. Ternyata yang paling kecil adalah 1. Semuanya kita kurangkan dengan 1, terkecuali elemen yang tercoret 2 kali, kita tambahkan dengan 1. Oke, perhatikan ini. Oke, tadi ya. Ini 0, 4, 6, 1, 4, dan 2. Sedangkan yang tercoret 2 kali tadi adalah 5 dan 1. Kita tambahkan 1. Nah, oke. Baik, di sini ternyata masih bisa 3 elemen. Oh, maaf, ini sudah bisa 4 ya. Kita lihat. Nah, ini sudah. Nah, ini baru optimal karena kita tidak bisa mencoret 0 jika dengan 3 garis gitu ya. Ini sudah 4 garis. Sehingga kondisi ini optimal. Kalau sudah optimal, kita akan menugaskan berdasarkan. Oke. Kita lihat dulu. Kita perhatikan tabel berikut ini. Gitu ya. Kita cari nilai 0 yang paling sendiri di mana? Untuk baris A ternyata ada 2 0. Baris B punya 1 0. Oh ya, ini. Nah, ini berarti kita jadikan penugasan untuk B gitu ya. Oke, berarti B dengan pekerjaan 1. Kemudian kita lihat yang C. Ada 2 0. Oke, yang di sini berarti untuk yang pekerjaan 1 sudah terpenuhi gitu ya. Oke. Jadi di sini akhirnya baris A punya pekerjaan itu 1 saja, di sini nilai nolnya. Jadi ini di P. Nah ya, di PA. Berarti A dengan pekerjaan 3. Kemudian kalau sudah begitu pekerjaan 3 tidak boleh diambil yang lain. Sehingga kita punya seperti ini. Kemudian ternyata yang punya 0 sendirian lagi adalah baris D. Ya, di sini berarti D dengan pekerjaan 4. Sehingga pekerjaan 4 tidak boleh diambil siapapun. Gitu. Sehingga untuk C yang belum dapat pekerjaan, dia otomatis ambil yang pekerjaan kedua. Oke, seperti ini gitu ya. Oke. Ya. Dan sama ya. Oke, sudah sesuai. Nah, untuk alokasi dananya berapa berarti? Nah, di sini adalah Rp68 dengan pekerjaan B, yaitu adalah pekerjaan nomor 1. Gitu. Oke, ada kasus lagi, kasus maksimasi. Di mana di sini ada 4 mekanik mau ditempatkan di 4 bengkel. Nah, tapi di sini kasusnya adalah data yang kita peroleh adalah data prestasi. Otomatis kalau prestasi ya kita harus mengalokasikan mekanik yang prestasinya paling tinggi di mana. Seperti di sini. M1 dia punya prestasi di paling bagus di 82. Tetapi di
Oke, mungkin ini sudah tertebak ya. M1-nya di bengkel ketiga. Namun kita lihat coba. Untuk M2, dia punya pekerjaan yang paling bagus di B1. Oke, apakah untuk B1 dia paling bagus? Oke, di M3 gitu ya. Di M3 yang paling bagus dia di B4. Wow, tapi di B4 masih banyak yang bagus. Ya, nah M4 ini bagus nih di B4. Nah, oke, waduh, yang mana dong berarti? Apa M3 mau ditaruh di sini aja? Di B3. Tapi di B3 dia ada yang lebih bagus lagi M1. Oke, atau di pekerjaan B1. Tapi di sini dia lebih bagus. Untuk B1-nya adalah M2. Jadi bagaimana dong? Nah, inilah. Kalau kita list satu persatu, kita akan mendapatkan banyak sekali cara. Yaitu 4 orang ditempatkan di 4 pekerjaan. Kalau dulu kita belajarnya itu kasus permutasi, di mana 4 faktorial gitu ya. Itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sekitar ada 24 pekerjaan, 24 macam pekerjaan caranya. Cara menentukan list. Kalau di list ada 24 list. Siapa yang bisa mengelis 24? Nah, di sini metode Hungarian memfasilitasi itu. Oke. Jadi kita akan mencari nih pekerjaan yang paling tepat untuk setiap mekaniknya. Oke, di sini mungkin di sini sama saja nih, di sini sama saja untuk metodenya, cuman untuk langkah pertama kita pilihnya kalau untuk maksimasi bukan lagi yang terkecil, tetapi yang terbesar. Perhatikan. Oke, terbesar. Kemudian sama untuk yang di operasi baris tadi kita kurangi semuanya dengan yang terbesar. Setelah itu kita cari kolom yang tidak ada nolnya, kemudian kita kurangi juga dengan yang terbesar. Kemudian setelah itu penugasan pertama kali. Nah, bedanya kalau yang di sini sebenarnya sama saja bisa, cuman kalau di kasus ini saya punya cara lain di sini, yaitu pakai metode analisis. Nah, kita analisis biar lebih cepat, mungkin tidak pakai coret-coret garis juga bisa. Kalau pakai coret-coret garis pun juga tidak masalah. Oke. Jadi kita cari penugasan pertama itu utamakan dulu baris sama kolom yang nilai nolnya paling sendiri ya, nolnya yang paling sendiri di mana. Kemudian penugasan berikutnya yaitu baris atau kolom yang memiliki satu-satunya nol lagi gitu ya, dan seterusnya. Nah, lakukan operasi kolom, memastikan bahwa pada tiap kolom ada nilai 0, lakukan pengurangan terhadap nilai terbesar, hanya pada kolom yang tidak memiliki nilai 0. Gitu. Ini tadi sudah ya operasi kolom ya. Oke, ini maksudnya adalah kasus, ini. Ini kondisi yang paling maksimal, maksudnya gitu. Oke. Mungkin bisa saya lanjutkan. Di sini oke, kita kerjakan mekanik tadi ya. Oke. Ini harusnya mungkin 24. Nah, kalau 24 pekerjaan tadi gitu ya, 24 pekerjaan tadi mau di list, wah banyak sekali. Oke, sekarang data ini. Sama seperti tadi, cuman untuk kasus maksimasi kita cari yang paling besar nilainya di baris. Oke, ini paling besar. Kemudian di sini paling besar. Di sini ada yang paling besar ini. Ini juga paling besar. Itu di sini adalah 0. Di sini adalah
minus 7. Di sini jadinya minus 6. Di sini minus 5. Oke. Kemudian kalau di sini ini 0 hasilnya. Di sini minus 10. Di sini minus 15. Di sini minus 3. Dan seterusnya ya. Oke, akhirnya kita dapatkan tabel ini. Oke. Oke, kita dapatkan tabel ini. Kemudian ada kolom yang paling tidak punya 0 ya, yaitu kolom ini. Nah, ini yang paling besar adalah 6. Ya, karena minus yang paling besar adalah 6. Sehingga ini dikurangi dengan minus 6 semuanya. Oke, jadinya adalah dapat ini ya. Nah, tadi minus 10. Tadi awalnya minus 10. Nah, ini tadi awalnya minus 10 dikurangi minus 6 sehingga kita punya minus 4 jadinya. Gitu deh. Oke. Kemudian oke, baiklah. Sekarang kita dapatkan akhirnya kalau semuanya dikurangi dengan min 10, min 6 tadi gitu ya. Kita dapatkan. Kemudian di sini operasi kolom 2 masih ada yang belum memiliki nilai 0. Nah, udah. Kemudian hasilnya adalah sebagai berikut. Setelah operasi baris dan kolom, kini semua baris dan kolom telah punya nilai 0. Inilah tujuan dari operasi baris atau kolom tadi. Nah, kemudian adalah beri tanda pada baris atau kolom yang hanya memiliki satu-satunya nilai 0. Di sini yang mungkin baris sama kolom yang punya satu nilai 0 yaitu yang di kuning gitu ya. Yang di kuning ini yang memiliki 0 gitu ya. Oke. Tampaknya hanya baris 2, 3 dan baris 2, 3 dan 4 serta kolom 2, 3 dan 4 yang memiliki hanya satu nilai 0. Kemudian hanya baris keempat dan kolom keempat gitu ya, yang pada baris dan atau kolom memiliki satu-satunya nilai 0. Berarti sebagai prioritasnya gitu. Jadi kalau ini kita tidak mencoba tidak menggunakan coret mencoret, tetapi kita langsung mencari dari 0 tadi, kita tempatkan mana yang menjadi prioritasnya gitu aja. Oke, kalau gitu. Nah, penugasan terbaik gitu ya lainnya seperti yang dicetak tebal dengan mengacu pada baris atau kolom memiliki satu-satunya nilai 0. Oke. Kita cek di sini. Kita coba analisis gitu ya. Di sini yang memiliki, jadi ini misal ini 1, 2, 3 dan 4. Kemudian ini A, mungkin B, C, D. Nah, di sini kita lihat tiap baris mungkin memiliki yang memiliki 1, 0 ini ya. Tapi untuk yang kolom, nah ini di sini. Ini untuk pekerjaan berarti D4 gitu. Kalau sudah D4 berarti yang di sini untuk pekerjaan 4 dia sudah tidak ada yang boleh ambil gitu ya. Kemudian ini juga tidak ada yang tidak diambil. Oke, untuk yang A, B, dan C bagaimana? A dan B kita lihat. Kita lihat dulu. Misal untuk yang pekerjaan untuk A, dia mau pilih yang 2 atau 3. Kalau untuk yang 2, 3, ternyata 3 ya, bengkel ketiga. Jadi bengkel ketiga.
Ini berarti A3. Ya. Kalau sudah begitu berarti A tidak ambil yang lain dan bengkel ketiga sudah tidak ada yang boleh ambil. Oke. Kemudian untuk yang B. Nah, yang mana B ini? Kita lihat untuk bengkel ke-1 dia lebih baik yang mana? Kita cari. Untuk bengkel ke-1 mending adalah mekanik kedua. Mekanik kedua. Oke, di sini berarti ini ya. 1, 3, dan 4. Nah, sekarang yang belum dapat pekerjaan adalah C. Inilah dia satu-satunya pekerjaannya. Kita data ya, berarti A atau mekanik 1 di bengkel ke 3, kemudian mekanik 2 di bengkel ke 1, kemudian mekanik ke 3 atau yang C tadi dia bengkel kedua. Oke, kemudian yang mekanik keempat dia di bengkel keempat. Oke, kita lihat di sini sesuai ya dengan yang apa kita perkirakan. Nah, ini dengan tidak perlu pakai coret-coret seperti ini. Nah, ini resumenya data awal, hasil operasi baris gitu ya. Setelah operasi baris kemudian operasi kolom, akhirnya dapatlah yang terbaik gitu. Akhirnya dapat ini ya. Oke, sekarang ada lagi kasus minimasi tetapi dengan cara yang seperti tadi sama, cuman ingat-ingat untuk operasi barisnya kita cari yang paling kecil untuk yang minimasi. Nah, seperti ini kita cari yang paling kecil, berarti di sini untuk yang paling kecil 23, kemudian di sini adalah 26, kemudian di sini adalah 25, kemudian di sini yang paling kecil adalah 25, kemudian yang paling kecil di sini adalah 28. Ada 28, oh enggak masalah, yang paling kecil pokoknya 28. Oke. Kemudian baiklah. Nah, seperti ini. Semuanya dikurangi dengan 23, tadi ya baris ke-1, baris kedua dengan 26, baris ketiga 25, baris keempat 25, dan baris kelima dengan 28. Oke, kita dapatkan seperti ini. Apakah ada kolom yang tidak memiliki 0? Sebenarnya tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada, oh ya ini operasi kolomnya. Oke, saya rasa baris ketiga, oh ini tadi harusnya sudah ada nolnya ya, semuanya ya. Baris ketiga, sebentar, 7, oh ada yang aneh nih, maaf, ini kayaknya salah, ada yang salah di sini, ini hapus saja. Oke, baiklah. Oke, kemudian nah hasilnya adalah sebagai berikut. Sama seperti yang tadi gitu ya. Kita cari dulu
Kita analisis mana 0 yang satu-satunya dia di baris itu dan di kolom itu. Nah, ini. Gitu ya. Kemudian ada lagi kah? Ya, ada lagi. Ini kemudian nah, ini yang mungkin agak membingungkan. Di mana di baris kedua sama baris ketiga dia punya pekerjaan ya. Di baris ketiga nah seperti ini. Kita lihat dulu. Ternyata di baris keempat pun dia bisa memilih antara dua atau yang ketiga. Tapi kenapa kita prioritaskan yang kedua? Karena di pekerjaan kedua dia tidak ada yang lain selain yang bisa adalah yang keempat. Oke, jadi yang ini kita coret. Kemudian lagi, berarti yang satu-satunya ya 0. Oke, berarti ini juga ini dihapus ya. Oke, yang bisa lagi yang punya satu-satunya 0 adalah di perawat yang pertama ya. Oke, perawat yang pertama ini berarti untuk pekerjaan yang lain ini oke, kita hapus, kemudian ini juga kita hapus. Kemudian 0 yang kedua lagi yang ada yaitu di oke, kita catat di sini kita menghasilkan perawat 1 dengan pekerjaan kelima gitu. Mungkin seperti itu. Terus yang ini kita dapatkan perawat 2 dengan pekerjaan 1. Kemudian di perawat ke-4 gitu ya. Kita dapatkan dia pekerjaan 2. Tinggal perawat yang ketiga. Oh ini maaf ini 5. Nah, sama yang keempat. Nah, ini antara pekerjaan yang ketiga sama yang keempat. Kita lihat di sini. Kita lihat bahwa yang perawat ketiga itu sebaiknya yang pekerjaan 3 atau yang keempat kita lihat ke atas nilai prestasinya. Sama-sama sih benarnya ya. Oke, kita lihat lagi yang ke perawat keempat. Mana yang lebih baik? Oke, ternyata di pekerjaan keempat. Baik, sehingga kita pilih saja untuk yang ketiga ini adalah yang ini ya. Itu untuk pekerjaan ke mana? Oke, kita lihat. Kita sepertinya ada kesalahan sedikit. Oke, coba kita ulangi lagi. Kita clear dulu semuanya. Jadi, kalau kita tidak perlu menggunakan garis, gitu ya, gimana sih caranya? Oke, untuk pekerjaan yang kedua ini misalnya 1, 2, 1, 2. Nah, ini yang satu-satunya di baris dan kolom yang sendirian, gitu ya. Ini adalah di ini. Nah, ini adalah prioritas pertamanya. Sehingga untuk yang perawat kedua, dia menerima pekerjaan 1. Sedangkan pekerjaan 1 hanya untuk perawat kedua. Oke. Kemudian perawat kedua berarti untuk pekerjaan 1 gitu ya. Kemudian nilai 0 yang kedua yang sendirian. Apakah ada di sini?
Oke, kita lihat di sini yang benar-benar dia sendiri gitu ya. Itu adalah, oh nggak ada ya. Oh, kita lihat kolomnya aja. Dari kolom ini yang bisa gitu ya. Itu adalah yang ini. Nah, nih. Ya, kita lihat di sini. Berarti ini sudah tidak lagi. Nah, oh ya benar. Berarti adalah perawat ketiga mengerjakan ini keempat. Kemudian setelah itu ada lagi nggak yang sendirian? Yang benar-benar sendirian untuk yang pekerjaan 3. Oke, kita tidak punya nilai lagi untuk yang pekerjaan 3, tapi yang pekerjaan 2 ada yang 1 di sini. Oke, berarti kita tandai ini. Berarti untuk yang 5 dia tidak menerima yang lain gitu ya. Oke, kemudian belum tercoret yang di kolom ketiga. Jadi yang 5 tadi dapat pekerjaan yang 2. Kemudian yang ketiga, yang 0 lagi yang sendirian, tinggal yang pekerjaan kelima sama ketiga. Yang mana ya? Kita lihat. Ternyata yang satu ini hanya bisa yang ini 5. Oke, kita lihat di sini. Mungkin yang ribetnya kalau enggak pakai garis-garis tadi seperti ini. Oke, 1 dengan 5. Oke, kemudian tinggal yang keempat. Yang keempat itu adalah yang 3. Nah, tadi yang 5 sudah. Oke, sehingga yang keempat adalah pekerjaan ketiga. Atau sebenarnya kita bisa rumuskan gitu ya. Nah, inilah hasilnya. Oke, kalau sudah dapat, nah ini bisa kalian teliti lagi nanti kalau mau lihat, coret-coret aja di kertas. Nah, ini juga bisa nih ke operasi kolom dulu. Kalau kita pakai operasi kolom ya tetap kita cari yang paling kecil, berarti semuanya dikurangi dengan yang kolom kecil, yang elemen kecilnya paling kecil. Kemudian kita lihat di sini yang baris ketiga, baris keempat ya, maaf ini baris keempat. Nah, ini harusnya baris keempat, tidak ada 0, lakukan operasi baris. Ini ya maksudnya. Kemudian, nah akhirnya ini. Ternyata hasil ini ya, hasilnya sama dengan yang sebelumnya. Oke, itu tadi tentang metode penugasan. Mau dipelajari. Jika ada yang tanyakan silahkan di kolom komentar. Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.